Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap kali kita sholat. Ya, di dalam tahiyat kita, sebelum kita salam, selesai kita membaca tahiyat, doa-doanya, kemudian kita menutup bacaan itu dengan 4 perlindungan, 4 isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di sana disebutkan syarri fitnah, fitnah yang terburuk. Kenapa disebutkan fitnah yang terburuk? Karena fitnah yang disampaikan Dajjal, satu, terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah. Artinya seseorang yang terkena fitnah Dajjal, dia akan kehilangan akidahnya, dia akan kehilangan iman Islam. Bukan hanya kehilangan dunianya, bukan hanya kehilangan hartanya, tapi dia bisa kehilangan akidahnya. Artinya siapapun yang terkena fitnah Dajjal, dia tidak terasa akan masuk neraka bersama Dajjal. Dan itulah kenapa disebut syarri fitnah. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, seperti apa fitnah Dajjal? Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang fitnah Dajjal ini, kita kenali dulu siapa Dajjal. Ya. Bapak Ibu kenal sama Dajjal, Bapak Ibu? Kenal sama Dajjal, Bu? Baik Bapak Ibu rahmatullah, siapakah Dajjal sesungguhnya? Dajjal bukan nama asli Bapak Ibu. Ya, Dajjal bukan nama asli, nama aslinya adalah Samiri. Ya, Samiri. Samiri, sinnya panjang. Terkait dengan Dajjal ini, nah ini saya baca yang tadi hadisnya di awal. Ini ada beberapa hadis terkait dengan bahayanya fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zala Allahu dzurriyyata Adam." Sesungguhnya tidak akan ada fitnah sejak bumi ini di muka bumi ini. Mundu darallahu dzurriyyata Adam, sejak Allah melahirkan keturunan Adam, lebih besar min fitnatid Dajjal, dari fitnah Dajjal. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lam yab'as, tidak mengutus nabiyan, seorang nabi pun, illa hadzara ummatahu ad-Dajjal, melainkan setiap nabi memperingatkan tentang Dajjal kepada umatnya. Hal ini dikatakan seolah-olah sejak zaman Nabi Adam pun memperingatkan tentang bahayanya Dajjal. Nabi Adam, seolah-olah di zaman Nabi Adam akan keluar. Padahal di zaman Nabi Adam tidak keluar Dajjal. Tapi saking bahayanya fitnahnya, sejak Nabi Adam memberikan peringatan seperti ini. Tentang siapakah? Tentang bahayanya fitnah Dajjal ini. Nah ini dalam hadis yang lain juga kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Ya, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah SAW bersabda, mohon maaf, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Apabila membaca tasyahud salah seorang di antara kalian dalam salatnya, falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqul, hendaklah dia membaca, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah yang terburuk, al masihid dajjal. Kenapa dia bergelar al-masih? Ada penjelasan seorang ulama, kita tidak boleh menggantinya dengan huruf kha, betapapun itu kata sesuai dengan perilakunya. Perusak. Al-masih kha. Pakai kha. Masakha yamsahu masihun. Kalau pakai kha itu artinya perusak. Tapi kalau al-masih artinya yang mengusap. Kenapa dia bergelar al-masih dan sebagaimana Nabi SAW? Artinya dia akan menebar fitnah di muka bumi, dan dia tuduhkan bahwa itu atas nama Nabi Isa alaihissalam yang bergelar Al-Masih. Baik Bapak Ibu, kita bahas lebih detail lagi. Mudah-mudahan ini kita bisa sampai pembahasannya. Waktu kita panjang Bapak Ibu? Panjang ya? Insya Allah. Sampai duhur? Baik, kita mulai. Ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk membahas tentang fitnah Dajjal ini. Yang pertama, kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kedua, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir. Ketika Al-Bidayah wa Nihayah. Yang keempat, kitab
Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, Syekh dari Syam. Kemudian juga beberapa buku-buku terkait dengan fitnah Dajjal, seperti Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, karya Max E. Diamond, dan juga buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Nah, ini bisa membimbing kita untuk coba kita memahami siapa Dajjal. Berdasarkan referensi-referensi tadi, Bapak Ibu rahmati Allah, diceritakan bahwa Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, Dajjal dilahirkan. Dia lahir di Samirah. Dia manusia biasa seperti kita. Dia lahir di Samirah. Dari situlah dia diberi nama Samiri, karena lahir di Samirah. Seperti Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Imam Nawawi disebut Syekh Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten. Saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Nah, Bapak Ibu yang lahir di apa ini namanya? Rengat, Simadola, Al-Simadolangi. Begitu ya. Nah, dia lahir dengan beberapa keutamaan. Maksudnya ada Allah berikan kelebihan. Yang pertama, umurnya dipanjangkan. Umurnya dipanjangkan, ditangguhkan sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah berikan kecerdasan kepadanya, 60 tahun lebih cerdas daripada manusia biasa. Lebih cerdas dari manusia jenius, 60 tahun di atas manusia jenius. Yang ketiga, Allah berikan kemampuan sihir kepadanya. Semua kemampuan ini Allah berikan, tujuannya adalah untuk merangsang dia. Dengan kelebihan itu, apakah dia akan beriman kepada Allah atau sebaliknya kufur kepada Allah? Kalau dia menjadi orang beriman, dia akan menjadi mukmin yang terbaik imannya. Namun ternyata dia memilih mengingkari Allah, bahkan dia mengaku Tuhan. Ini adalah silsilah kelahiran Samiri, silsilah yang sangat aneh dari sejarah Samiri. Ayahnya dan ibunya lahir dari inses. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. 30 tahun pernikahan mereka tidak memiliki anak. Dan di tahun ke-30 inilah, ketika sang ibu menstruasi disetubuhi oleh sang ayah, maka hamillah sang ibu dan melahirkan sosok bayi yang bernama Samiri. Saat kelahirannya, Rasulullah SAW bersabda, kelahirannya ke muka bumi menjadi petaka bagi kedua orang tuanya, menjadi petaka bagi ayah dan ibunya. Saat dia lahir, alam semesta gonjang-ganjing, terjadi badai, hujan, petir ya, semuanya menampakkan hal-hal yang mengerikan di alam ini ketika dia lahir. Pertanda alam berat untuk menerima kelahirannya. Sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Sejak dia lahir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai usia 5 tahun itu tidur. Dia tidak menetek pada ibunya. Tidur saja sejak lahir sampai usia 5 tahun. Kebayang, sang ibu tidak menetekkan ASI-nya kepada sang anak selama 5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak setetes pun ASI-nya diminum sama dia dari ibunya. Maka ibunya terkena kanker payudara. Matilah ibunya gara-gara itu. Maka tinggallah ayahnya seorang diri mengurus dia. Single parent. Ya, kemudian di usia 5 tahun itulah, di tengah malam, di saat orang-orang tertidur semuanya, dia bangun, dia merangkak dan pindah kepada pangkuan berhala yang terbesar. Bangsa Samirah saat itu adalah bangsa penyembah berhala. Berhala yang terbesar bernama Marduk, persis seperti berhala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Marduk. Dia pindah ke pangkuan berhala terbesar tadi dan tidur di atas pangkuan berhala itu. Di saat dia tidur di dalam pangkuan berhala itulah dia BAB dan BAK, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya adalah hari persembahan, sacrifice buat sang Tuhan. Maka ketika akan dipersembahkan sesajian, tercium bau pesing. Bau pesing ya. Jangan-jangan dewa kita ini, Tuhan kita ini BAB sampai akal. Kok bisa? Begitu sang raja naik ke atas, kaget sang raja karena di pangkuan berhala terbesar itu ada
Samiri kecil, usia 5 tahun. Marah sang raja. Mana orang tuanya? Panggil ayahnya. Kurang ajar, dia telah menghina Tuhan kita. Kenapa anaknya dibiarkan tertidur di pangkuan ini? Dan dewa ini terkotori oleh BAB dan BAK-nya. Maka sang ayah ditangkap dan dipenjara. Karena sang ayah tidak bisa membuktikan kalau bukan dia yang memindahkan, bukan aku yang memindahkan. Apakah kalian tahu kita semua tertidur di malam itu? Dan apakah kalian tahu dia ini adalah koma, hidup tidak, mati pun tidak. Dan tidak mungkin aku menghina Tuhan kita sendiri. Tapi karena ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia tidak memindahkan, maka ayahnya pun dihukum mati. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Samira ini adalah bangsa yang bukan hanya menyembah berhala, mereka tukang maksiat. Sudah banyak kemaksiatan yang mereka lakukan sehingga Allah murka pada mereka. Barulah Allah mengutus malaikat Jibril menghukum mereka. Seketika malaikat Jibril akan menghukum mereka ya, atas perintah Allah. Samiri berusia 5 tahun, tidak berhak untuk dibunuh. Maka diambil Samiri, diselamatkan oleh malaikat Jibril, baru diazab itu suku Samirah. Hancur suku Samirah di Palestina, ya Samirah itu di Palestina. Maka kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum kembali kepada Allah, Samiri ditempatkan di sebuah pulau. Ditinggalkan di sebuah pulau yang menurut beberapa riwayat yang sharih, yang dobit, bahwa dia ditempatkan di sebuah pulau di Laut Arab, di Laut Yaman. Pulau ini bernama Pulau Socotra. Pulau yang memiliki banyak keajaiban. Pulau ini terdapat di ujung Jazirah Arab atau di ujung Yaman. Nah, ini Pulau Socotra. Ini Jazirah Arab di Saudi Arabia, Yaman, ini Oman. Nah, ini pulaunya. Pulau ini memiliki keanehan memang Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran bagaimana dataran di Pulau Socotra. Nah, ini burungnya. Ini ada Mr. Crab ya, di Pulau Socotra. Ini tarantula Socotra. Nah, ini pohon-pohonnya. Kalau kita datang ke sana, seolah-olah kita mengunjungi pulau yang sudah lama, ribuan tahun. Disinilah Jibril alaihissalam meletakkan Samiri kecil, usia 5 tahun. Dan di pulau inilah Samiri kecil tinggal 5 sampai usia 20 tahun. Jadi 15 tahun dia tinggal di sini. Pekerjaan dia selama dia berada di pulau ini adalah tidur, bangun, tidur, bangun. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Karena malaikat Jibril memberikan makanan untuk dia di sampingnya. Ketika dia bangun, dia makan, minum, tidur lagi. Begitu dan begitu yang dia lakukan sampai usianya 20 tahun. Di usia 20 tahunlah itu dia bangun, melek Bapak Ibu. Dia melek. Dia lihat, oh, di mana saya? Dia baru sadar kalau dia dipindahkan ke pulau itu oleh malaikat Jibril dan tinggal seorang diri. Namun dia ditemani oleh seekor binatang yang di dalam hadis dijelaskan binatang jassasa, binatang pemata-mata. Tugasnya memata-matai Dajjal, Samiri. Binatang itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, dia bertubuh besar seperti di kelasnya mamalia, dabah. Bapak-bapak yang di sebelah sana tidak terlihat, barangkali bisa pindah ke sini Pak. Biar kali bisa lihat ini ya. Nanti ada banyak tayangan yang akan saya perlihatkan Bapak Ibu terkait dengan fitnah Dajjal ini. Ya, baik Bapak Ibu berarti Allah, kita percepat ya. Waktu kita mudah-mudahan panjang waktu kita ya. Baik. Gak apa-apa Pak. Terlihat, Masya Allah. Baik. Jadi binatang ini bertubuh besar, dabah itu dia melata, berarti kemungkinan besar dia mamalia, jenisnya mamalia. Kemudian Dahbatun Kabirah ini tugati jasadnya syar, semua tubuhnya ditutup oleh bulu. Namun di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan binatang ini berbulu hitam. Berbicara tentang binatang ini yang ditugaskan oleh Allah untuk memata-matai Dajjal dan juga ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan tauhid kepadanya, maka binatang ini bisa berbicara.
binatang ini bisa berbicara. Nah, pada tahun 2017 di akhir bulan Agustus di Filipina saya mendapatkan data Bapak Ibu sekalian, muncul seekor binatang seperti ini, persis seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Badannya besar, bertubuh besar ya, kemudian tubuhnya penuh dengan bulu, tapi dia berwarna putih. Salah satu dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya, dan ini tanda besar kejadian hari kiamat adalah munculnya binatang jasasah yang berkata-kata kepada manusia. Ya, dabatul ardi. Ini sesuai dengan firman Allah surat An-Naml ayat ke-82. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi. Dan apabila telah jatuh kepada mereka perkataan untuk mengakhiri kehidupan dunia ini, alaihim kepada manusia, akhrajna lahum, kami keluarkan bagi mereka dabatan minal ardi, satu dabah binatang melata di muka bumi ini, seekor binatang melata di muka bumi ini, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, annan nasa, bahwasanya manusia, kanu bi ayatina la yuqinun, dahulu mereka tidak yakin dengan ayat-ayat kami, bahwa dahulu manusia tersesat dari ayat kami, mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, binatang inilah yang kemudian disebut dengan daba atau jasasah. Bapak Ibu, binatang yang ditemukan di Filipina akhir 2017 ini, Agustus 2017, dia tidak pernah jauh dari pantai karena dia selalu membasahi badannya dan dia sangat sensitif untuk terkena sinar matahari. Dia makan dari makanan dari ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan kecil. Lihat seperti ini, saya teringat kepada film Avatar ya. Apa dek? Avatar Eng. Ava. Binatangnya namanya siapa? Ava. Kalau ingin terbang tinggal bilang gimana? Ava yip yip terbang, begitu kan? Nah, seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Samiri tidur di pulau ini sejak usia 5-20 tahun, di saat itulah malaikat Jibril menuliskan beberapa prasasti. Ini menurut Muhammad Isa Daud. Dalam ceritanya, dia berdasarkan beberapa perjalanan melihat manusik-manusik kuno terkait dengan Samiri ini. Jibril alaihissalam menuliskan beberapa prasasti, ada 7 prasasti. Setiap prasasti itu berisi kalimah tauhid, ajaran-ajaran Islam. Panel yang pertama berisi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Binatang inilah yang menjelaskannya kepada Samiri kecil, Samiri dewasa, usia 20 tahun. Dia sudah melek saat itu, bahwa Allah adalah Tuhannya. Diceritakan tentang kalimat tauhid ini. Panel yang kedua berisi sifat-sifat Allah. Ya. Seperti apa penjelasan tentang sifat-sifat Allah ini dijelaskan oleh binatang jasasah ini. Kaget si Samiri ini, siapa kamu? Kok kamu bisa bicara? Aku makhluk Allah. Aku ditugaskan Allah untuk mendampingimu di pulau ini. Hanya kita berdua di pulau ini. Hanya kita berdua di pulau ini. Dan engkau diurus oleh malaikat Jibril. Maka dari itu janganlah engkau mengkhianati janjimu kepada Allah Azza wa Jalla. Jelaskan siapa malaikat Jibril. Itu ada dalam prasasti ketiga. Dalam panel yang keempat diceritakan tentang siapa dia, sejarah dia masuk ke pulau itu. Di panel kelima dia dijelaskan ada makanan minuman yang Allah berikan kepada dia untuk dia tinggal di pulau itu. Panel yang keenam berisi perintah agar dia beribadah kepada Allah, mengikuti semua perintah dari Allah, menjalankan semua ajaran yang diajarkan di panel-panel ini, yaitu Islam. Dan di panel yang terakhir dituliskan, dicatatkan tentang nabi-nabi dan rasul yang Allah utus sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ringkas cerita, selesai binatang jasasah menjelaskan semua panel ini, maka kemudian binatang jasasah bertanya, ya Samiri, qad balagtu ma amarani bihi Allah Azza wa Jalla bimuwasitati Jibril. Hei Samiri, aku demi Allah sudah melaksanakan tugasku, tugas dari Allah kepadaku melalui malaikat Jibril. Sekarang, hal tu'minu billahi Azza wa Jalla wa ta'taqidu annahu rabbuk. Apakah kau beriman kepada Allah Tuhanmu dan kau meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhanmu, dan kau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan pada Nabi dan Rasul, atau tidak? Apa jawabannya? Apa jawaban Samiri? Samiri tidak ngasih jawaban, Bapak Ibu.
Binatang itu bertanya lagi, dia tidak ngasih jawaban juga. Sampai akhirnya binatang itu pergi dalam keadaan marah. Balik lagi binatang itu kepada Samiri dan bertanya, Samiri, apa jawabanmu? Dia tidak memberikan jawaban. 3 kali binatang itu bertanya, dijawab seperti apa Bapak Ibu? Hei binatang buruk rupa, ya dabah ya qabih, ya dabah ya qabihah. Hanya kita saja yang tinggal di pulau ini, tidak ada lagi siapapun. Dan di pulau ini hanya ada aku dan kamu. Aku lebih baik daripada kamu. Kamu buruk rupa, aku lebih baik darimu. Semua panel yang ada di sini itu menjelaskan bukan Allah yang ada di sana, tapi menjelaskan tentang aku. Akulah Allah yang harusnya kau sembah. Akulah Allah itu. Akulah yang harus kau ikuti. Maka binatang ini memekik dengan suara keras sampai peka telinga si Samiri. Innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Sesungguhnya kau adalah pendusta, pendusta, pendusta. Sampai pergi binatang jasasah tadi. Nah, Dajjal itu gelar artinya al-kazab, pendusta. Padahal Samiri binatang jasasah mengatakan, "Intu'minu billah, jika engkau beriman kepada Allah, maka demi Allah kemuliaanmu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Engkau akan menjadi makhluk termulia sampai kiamat, menjelang kiamat tiba. Tapi jika tidak beriman, fa in lam tu'min billah, tapi jika kau tidak beriman pada Allah, terkutuk engkau sampai nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam bersama iblis." Ternyata Dajjal memilih kekufuran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia mencoba untuk keluar dari pulau tadi, dibuatlah bahtera. Dia bikin perahu Bapak Ibu. Sampailah dia di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ke tengah-tengah kaum Nabi Musa, dia mengaku bernama Samiri. Kepada Nabi Musa Allah bertanya, "Wa ma ajalaka min an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau tergesa-gesa wahai Musa meninggalkan kaummu? Qala hum ulai ada athari. Mereka ada di belakangku ya Allah, mengikuti jejakku. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku bersegera kepada engkau ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Nabi Musa tidak tahu bahwa si Samiri ini telah menyesatkan kaumnya, yaitu dibuat patung anak sapi. Samiri dengan membawa jejak malaikat Jibril dan juga membawa pena malaikat Jibril ketika menuliskan prasasti ini berdasarkan penjelasan dari Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Dia ternyata mampu menggunakan itu untuk sihir dirinya. Orang-orang Bani Israel diperbudak, dihasut sama dia, yang membawa perhiasan dimasukkan ke dalam kuali, lalu digodong, dimasukkan beberapa cairan, maka perhiasan tadi hancur, dibentuk menjadi bentuk patung anak sapi. Lalu iblis setan masuk ke dalam tubuh anak patung anak sapi dan berbicara, "Sesungguhnya akulah Tuhan kalian. Musa telah lupa kepadaku, maka sembahlah aku." Tidak sedikit Bani Israel yang kemudian sujud menyembah patung anak sapi tadi. Ini tipu daya Samiri. Nah, Nabi Musa tidak tahu, karena Nabi Musa meninggalkan kaumnya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Harun menasehati mereka, tapi kalah sama propaganda Samiri. Ya. Maka Nabi Musa AS diberitahu oleh Allah. Qala Allah berfirman, "Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri." Sesungguhnya kami telah menguji kaummu sepeninggal engkau hai Musa, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Begitu Musa alaihissalam tahu tentang hal ini, maka kembalilah Musa. Faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa. Musa alaihissalam kembali pada kaumnya dalam keadaan marah. Ya, kemudian berkata pada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Bukankah Allah telah memberikan janji yang baik bagi kalian? Afatala alaikumul ahdu. Apakah terlalu lama janji Allah itu kepada kalian? Ya, am aradtum ayyahilla alaikum ghadabu min rabbikum. Atau jangan-jangan kalian memang sengaja ingin diazab oleh Tuhan kalian. Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi janjiku." Lalu Nabi Musa bertanya kepada Samiri, "Fama khatbuka ya Samiri?" Lalu apa urusanmu? Kenapa kau sesatkan kaumku? Apa yang mendorongmu melakukan ini, menyesatkan kaumku? Qala, Samiri berkata, "Basartu bima lam yabsuru bih."
Kalimat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh para ahli tafsir dikatakan bahwa inilah ciri Allah memberikan kelebihan kepada Samiri, kecerdasan. Kecerdasan, lebih cerdas daripada manusia. Faqabattu qabdatan min athari Rasul. Aku mengambil satu bagian dari jejak Rasul, maksudnya malaikat Jibril, jejak malaikat Jibril. Fanabattuha, lalu aku lemparkan jejak Rasul tadi ke dalam kuali tadi. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah nafsuku mendorongku untuk melakukan hal itu. Maka Nabi Musa alaihissalam marah. Alwah yang dibawanya dihancurkan. Saking marahnya Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa ini dahsyat luar biasa. Kalau Nabi Musa marah luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menghadapi Nabi Musa. Nabi Musa fisiknya kekar. Ya, Nabi Musa ketika pergi meninggalkan Mesir karena takut dibunuh setelah memukul seorang penduduk Mesir yang menzalimi Bani Israel. Dilerai sama Nabi Musa supaya tidak memukuli Bani Israel, pemuda Bani Israel. Orang ini melawan Nabi Musa. Nabi Musa tersinggung dan dipukul oleh Nabi Musa. Sekali pukulan saja mati dia. Kuat tenaga Nabi Musa, lebih kuat dari Mike Tyson. Nah, kemudian ada ketika putri Nabi Syuaib II tidak bisa membuka tutup sumur untuk memberikan minum kepada gembalaannya. Itu besi yang menutup sumur air itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa bisa mengangkatnya sendiri. 10 orang itu laki-laki yang bisa mengangkatnya. Mereka kaget, loh, itu hanya 10 orang yang laki-laki yang bisa membuka tutup sumur itu. Tapi kau lakukan itu sendirian. Hada min fadli Rabbi, ini dari keutamaan Allah yang diberikan padaku. Allah memberikan keutamaan kepadaku dengan kekuatan fisik. Nah, disitulah kemudian diceritakan pada Nabi Syuaib, ayah mereka dipanggil oleh Nabi Syuaib. Bapak Ibu, ringkas cerita, Nabi Musa berkata kepada Samiri, qala fadhhab, pergi kamu, tinggalkan kami, pergi jauh dari kaumku, kata Nabi Musa AS. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa. Sesungguhnya bagimu hanya mengatakan kepada manusia di dunia ini, janganlah kalian menyentuh aku, janganlah kalian tertipu oleh bujuk rayuku. Hanya itu Bapak Ibu. Satu hal yang menarik bagi saya terkait dengan Samiri ini, kenapa para pengikut Nabi Musa alaihissalam yang menyembah patung anak sapi, taubatnya dengan dibunuh? Ada surat Al-Baqarah, tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sementara si Samiri biang keroknya diusir, tidak dibunuh. Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Musa. Ini indikasi kalau Samiri ini memiliki kemiripan dengan Dajjal. Maka dia pergi meninggalkan Nabi Musa dan masuk kepada setiap nabi, masuk ke tengah-tengah kaumnya, mengacaukan dan menyesatkan kaumnya. Sampailah dia di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa AS dia bernama Yudas Iskariot. Dia selalu mengganti-ganti namanya. Dia mengganti-ganti namanya agar manusia tidak mengenali siapa dirinya. Bahkan dia terkadang menggunakan pakaian yang bisa membuat manusia tersadarkan. Nah, di zaman Nabi Isa AS, di detik-detik terakhir sebelum Nabi Isa diangkat Allah Azza wa Jalla, Nabi Isa berpesan, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Ternyata dia memprovokasi dan menghasut kaum Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa merasakan ini akan membuat kaumku jadi ingkar. Kelihatan dia memiliki pengaruh yang kuat pada kaumnya Hawariyun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, tatkala Isa bin Maryam merasakan ada kekafiran yang akan dihasutkan pada kaumnya, qala, Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, wahai Isa bin Maryam, jangan takut, kami penolong Allah, kami akan melanjutkan dakwah engkau. Namun Nabi Isa merasakan betul bahwa mereka akan tertipu oleh fitnah yang dibawa oleh Yudas Iskariot. Maka Nabi Isa AS berkata, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Kata-kata inilah yang dihafal betul oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia.
Barnabas mengatakan betul, akan ada orang yang berkhianat kepada Isa bin Maryam dan dia akan menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa. Oh, baik, akan aku catat. Sepertinya si Yudas nih yang akan berkhianat pada Nabi Isa. Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Isa cuma punya pengikut 12 orang. Kaum Nabi Musa banyak. Ya, Nabi Isa ini punya banyak kaum, tapi kaumnya diberi nama Nasara karena sifat mereka saling tolong-menolong. Dikaitkan dengan sifat mereka inilah mereka disebut Nasrani. Di antara kaum itu ada 12 orang yang menjadi pengikut Nabi Isa. Kemanapun Nabi Isa pergi, mereka mendampingi dan menjaga Nabi Isa AS. Mereka disebut Hawariyun. Salah satu dari mereka yang terbaik adalah Barnabas. Ada satu kejadian yang menarik Bapak Ibu belakangan ini, bahwa ternyata dari pengikut Nabi Isa ini ada satu orang yang masih hidup sampai hari ini. Tapi riwayat ini diperdebatkan kesohihannya. Para ulama tidak semua mengatakan sahih. Namun ini cerita mu'tabar di kalangan para ulama ahli sejarah, ahli hadis. Hadis Rasulullah SAW. Kalau Abdullah, qama Rasulullah SAW, Abdullah berkata, Rasulullah berdiri finnasi di tengah-tengah manusia. Fa asna 'alallahi, lalu Rasulullah memuji Allah Azza wa Jalla bima huwa ahluhu, sebagaimana Allah adalah yang hak untuk dipuja dan dipuji. Summa dzakara Dajjal, lalu Rasulullah cerita tentang Dajjal. Faqal, maka Rasulullah bersabda, "Inni unzirukumuh, sungguh aku peringatkan kalian tentang bahaya Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi pun diutus Allah illa wa qad anzarahu qaumah, melainkan nabi-nabi tadi memberikan peringatan pada kaumnya. Hati-hati dengan fitnah Dajjal. Laqad anzarahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah mengingatkan kaumnya. Walakini sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Hari ini aku akan katakan pada kalian sesuatu yang para nabi dan rasul belum mengatakan tentang Dajjal." Artinya apa? Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, mengatakan sesuatu yang para nabi tidak mengatakannya tentang Dajjal. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war, kalian akan tahu sesungguhnya dia itu a'war. Bapak Ibu, banyak buku-buku yang menerjemahkan a'war itu buta, bukan buta. Bapak Ibu rahmati Allah, ada orang matanya normal tapi tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Matanya normal, tidak rusak, tapi dia tidak bisa melihat, disebutnya buta. A'war di sini bukan buta, tapi pecah, rusak matanya. Silakan buka kamus bahasa Arab. Pecah mata kanannya. Wa annallaha laisa bi'awar. Dan Allah Tuhan kalian tidak pecah. Disejajarkan sesungguhnya dia pecah, Allah tidak pecah. Artinya akan datang seorang manusia yang pecah mata kanannya mengaku Allah, dia bukan Allah, dia Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik bagi kita, kenapa cuma Rasulullah yang tahu kalau Dajjal pecah mata kanannya? Seolah-olah nabi yang lalu selain Nabi Rasulullah, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak tahu kalau Dajjal pecah matanya. Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah dia disalib Bapak Ibu, dia diarah ke Bukit Golgota. Herodes Raja Romawi memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, Perjanjian Lama di tangan kirinya. Itu pedang, si Yudas diarah ke sana, ya. Herodes sambil mundur dia menusuk-nusukkan pedang ke tubuh si Yudas yang diserupakan Nabi Isa. Ditusuk-tusukkan itu pedang. Ketika darah bercucuran, diambil darah dia dan diminum. Orang-orang di sana meyakini jika ada bagian tubuh Yesus Kristus bercampur dengan tubuhnya, dia tidak akan disiksa api neraka. Lihat, di dalam agama Kristen ada Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Betul Pak ya? Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, diambil serpihan tubuhnya dimakan. Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Selesai misa, kebaktian, berbaris keluar, pendeta memegang nampan, ada roti kan? Roti kecil dikasihkan dibagi-bagi. Haleluya. Ekaristi Gusti Kudus. Salah satu tusukan pedang itu merusak wajahnya dan menusuk mata kanannya. Di saat itulah Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal
kehilangan mata kanannya. Maka cuma Rasulullah yang menyebutkan, aku katakan kepada Dajjal hari ini yang belum disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dia pecak mata kanannya, dan Allah tidak pecak. Pecak karena tertusuk pedang. Peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Hal ini yang membuat saya yakin yang disalib bukan Nabi Isa, tapi Dajjal, Yudas Iskariot. Ini yang disabdakan oleh Nabi Isa. Kata Barnabas, kelak di antara kalian ada orang berkhianat kepadaku. Berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Nabi Isa bukan? Siapa? Yudas Iskariot atau Samiri di zaman Nabi Musa atau Dajjal. Barnabas ingin tahu apakah dia Dajjal atau bukan. Setelah itu dikuburkan Bapak Ibu, dibawa ke Bukit Golgota, dikuburkan di Bukit Golgota. Setelah 3 hari 3 malam, Barnabas berkatakan, akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup berarti dia Dajjal. Kalau dia sudah mati berarti Yudas manusia biasa. Diam-diam Barnabas di tengah malam menggali kembali kuburan Yudas Iskariot. Allah kembalikan wajah Nabi Isa kepada wajah Yudas. Cahaya memancar ke kain kafannya, sehingga di kain kafan itu tergambar sketsa wajah Nabi Isa. Dari sinilah gambar-gambar Yesus di seluruh gereja di seluruh dunia. Wajahnya sama kan? Itu dari kain kafan itu loh. Saya pernah melihat kain kafannya. Itu ada di Turin, Italia. Persis, dari sini wajah Yesus di gereja-gereja seluruh dunia dibuat. Mirip semuanya. Itu disebar ke seluruh dunia oleh Vatikan. Bapak Ibu rahmati Allah, digali kuburnya oleh Barnabas, ternyata Yudas masih hidup. Allahu Akbar. Masih hidup dia. Dajjal kamu. Diambillah. Diam-diam diobati, bertahun-tahun dia diobati, sembuh, tapi matanya pecah. Ka'anna ainuhu ainabah. Rasulullah SAW menyebutkan matanya seperti anggur, tidak ada putihnya karena pecah kan, hitam semua dan menonjol mata kanannya. Baik Bapak Ibu, waktunya masih ada sampai jam 7 Bapak Ibu, nggak apa-apa? Boleh Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, si Yudas datang. Hei Barnabas, perhatikan aku. Berimanlah padaku, sesungguhnya aku Isa bin Maryam. Dia sadar badannya diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Jangan-jangan memang aku diserupakan, padahal sudah dirubah lagi. Akulah Isa bin Maryam, ikutilah aku, berimanlah padaku. Benar kamu Dajjal. Pergi kamu. Diusir sama Barnabas. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, setelah dia pergi mengembara, dia berjalan keliling dunia. Di saat itulah perjalanannya sempat bertemu dengan iblis. Di mana bertemu dengan iblis? Ajazil di segitiga Bermuda. Bapak Ibu rahmati Allah, ada banyak peristiwa-peristiwa aneh ketika siapapun melewati segitiga Bermuda. Pernah mendengar segitiga Bermuda? Satu area lepas pantai yang berada di Samudra Atlantika menghubungkan 3 titik. Florida, Miami, Florida, Bermuda, dan Puerto Rico, Amerika Latin. Disinilah terdapat singgasana iblis yang terbuat dari cahaya, kristal cahaya. Bapak Ibu rahmati Allah, pengembaraan Dajjal Dajjal itu cerdas. Dia mampu mempengaruhi manusia dengan cepat. Dalam waktu singkat dia banyak pengikutnya. Dia datang ke sini mengembara menggunakan kapal laut. Bapak Ibu, di sini dia bertemu dengan Ajazil. Gelar Ajazil iblis, itu nama aslinya. Iblis meraih Dajjal. Sini Dajjal, sini Samiri, sini Samiri. Tidak disebut Dajjal, Samiri. Dan iblis memanggil namanya Sam. Dirangkul itu Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Paman
Sam. Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar Paman Sam? Amerika. Bapak Ibu, Amerika adalah negara Freemason, negara Mason pertama di muka bumi. Dan presiden pertamanya, George Washington, adalah seorang anggota Kabalah, anggota Freemasonry. Freemasonry adalah kelompok orang yang mengabdikan hidupnya untuk iblis dan Dajjal. Inilah fitnah Dajjal. Hari ini mereka menguasai apapun bidang kehidupan kita. Kabalah, Freemasonry, merekalah yang menebar fitnah di muka bumi. Nyaris hari ini tidak ada bagian hidup kita yang tidak tersentuh oleh Dajjal, oleh fitnah Dajjal lewat kaki tangan mereka. Zionisme Yahudi, Freemasonry, Illuminati, Kabalah. Inilah fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman. Dan mereka menyesatkan kita lewat 3 ranah: simbol, ritual, arsitektur. Selalu ada segitiga satu mata. Bapak Ibu yang mati Allah, mohon maaf sebentar. Segitiga adalah simbol ketuhanan. Fir'aun membangun segitiga untuk menunjukkan dialah Tuhan. Jadi filosofi zaman dulu segitiga itu simbol Tuhan. Maka selalu ada piramid di zaman dulu. Di Mesir ada piramida. Di mana lagi? Di Meksiko ada Aztec, ada zigurat. Di suku mana? Di suku Inka, Brazil, ada zigurat juga. Itu penyembahan kepada dewa matahari, bukan menyembah Allah. Dewa matahari ini siapa? Dilambangkan dengan satu mata di dalam segitiga tadi. Maka segitiga ketuhanan diklaim oleh Dajjal sebagai simbol ketuhanannya, maka disimpan uang mata satu di sana. Inilah simbol-simbol Freemasonry hari ini. Dan sangat disayangkan, generasi muda kita sangat lemah, Bapak Ibu. Tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menerima bulat-bulat, menelan bulat-bulat apa yang datang dari Barat. Berikut ini ada fakta, Bapak Ibu. Saya sudah mendapatkan banyak fakta di lapangan ketika kami meneliti. Banyak kasus yang saya dapatkan. Dan kasus-kasus ini adalah banyak sekali mereka yang gandung dengan K-pop pada akhirnya terdoktrin oleh syair-syair lagu K-pop. Dan syair-syair inilah yang pada akhirnya mengalahkan akidah, menghancurkan akidah generasi muda kita. Banyak di antara mereka yang kesurupan. Ketika kita ruqyah agar tidak suka K-pop, itu mereka kesurupan. Dan apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu. Persis seperti apa yang kami alami. Inilah yang terjadi. adalah sebuah perkataan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan adalah Yugo Order. Maka jika ada dunia, ada kehidupan di dalam kejadian orang yang digambarkan dengan hashtag of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Dia menggunakan angkat tangannya seperti ini. Berarti dia komitmen dengan iblis dan Ustaz, saya pernah berpopular, Ustaz, aduh, Ustaz gimana dong aku nggak ada lagi ya, kita ada lagi. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara atau pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa berjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dan bersabda,
La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya apa? Tidak terasa, ini hanya budaya, ini hanya musik, ini hanya hiburan. Betul. Tapi melalui hiburan itulah mereka menyesatkan generasi muda kita. Hatta law dakhulu juradabin la taba'tumuhum. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Inilah lubang biawak itu. Dibikinlah artis-artis ini menjadi idola bagi generasi muda kita. Siapa yang tidak mengidolakan K-pop? Putih, cantik, mulus, seksi. Itulah yang membuat generasi muda kita hancur. Dajjal dan iblis tahu kelemahan umat manusia, terutama umat Islam. Lewat inilah mereka dihancurkan. Inilah fitnah Dajjal yang jelas di hadapan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sekali membongkar fitnah Dajjal dalam berbagai bidang, dalam bidang makanan, fitnah Dajjal dalam bidang obat-obatan dan dunia kedokteran, fitnah Dajjal di bidang hukum, fitnah Dajjal di bidang politik, dan fitnah Dajjal di bidang ideologi. Tapi waktu kita tidak cukup, sudah jam 6:30 Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, saya menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi begitu bergembira ketika terjadi satu peristiwa lahirnya seekor anak sapi, Bapak Ibu sekalian. Ini keyakinan mereka, bukan keyakinan kita, Bapak Ibu ya. Keyakinan mereka, maka kita tidak boleh percaya. Kita hanya sebagai wacana saja dan penting untuk kita. Hari ini orang-orang Yahudi sedang bergembira. Kenapa demikian? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi akan datang. Ini adalah pertemuan Benyamin Netanyahu dengan Rabi Yahudi. Benyamin Netanyahu lah kenapa dipilih lagi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Ya, progresnya lebih baik daripada Perdana Menteri yang lain dalam upaya menyambut kedatangan Dajjal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Dajjal tadi namanya siapa? Samiri. Lahir di mana? Samiroh, Palestina. Kalau dia pulang kampung berarti kemana pulang kampungnya? Palestina. Bagaimana dia bisa diterima oleh Palestina sementara Palestina Muslim? Maka bunuhlah mereka semua Palestina tadi. Kill them all. Yahudi bergembira lagi sekali lagi Bapak Ibu. Mereka menyaksikan ada tanda kemunculan Tuhan mereka telah dekat. Salah satu tanda-tanda kemunculan Tuhan mereka Mesias adalah lahirnya seekor anak sapi berwarna merah meles semuanya. Tidak ada catnya. Jika sapi ini lahir berarti pertanda Mesias akan datang. Mesias nama yang mereka sematkan pada Dajjal. Bagi kita Mesias itu adalah Dajjal dalam persepsi kita sebagai seorang muslim. Ini kejadian yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Red pepper. People think that finding a real red pepper is impossible. But the truth is, there are thousands of red cows around the world. Ini sapi merahnya Bapak Ibu. Sekarang mungkin sudah usia 2 tahun. Sapi inilah nanti yang akan disembelih. Dagingnya akan dipersembahkan kepada Mesias. Di mana mereka akan melakukan ritual persembahan kepada Mesias? Di mana lagi kalau bukan di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa makanya akan mereka hancurkan dan akan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah kenapa Israel ngotot ingin menguasai Yerusalem. Sangat disayangkan Uni Emirat Arab, Bahrain dan juga Dubai mengakui eksistensi Israel dan berhak atas Yerusalem, menandatangani nota pernyataan bahwa Yerusalem hak Israel. Menyakitkan bagi kita. Betul Bapak Ibu? Harus kita lawan. Allahu Akbar. Kenapa harus kita lawan? Karena di Yerusalem Al-Quds ada kiblat kita yang pertama. Kiblatnya umat Islam pertama, Al-Aqsa, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi hari ini mereka sedang euforia karena tanda kemunculan Dajjal Tuhan mereka telah dekat, Bapak Ibu. Ini yang saya lihat terakhir. Mereka banyak memasuki, berbondong-bondong para pemuda-pemuda Yahudi. Mereka memasuki Masjidil Aqsa ketika lahirnya sapi ini. Maka mereka masuk dan mengatakan, ya, selamat datang wahai Tuhan yang kami tunggu. Telah lama pertemuan kita, telah lama penantian itu untuk menunggu kedatangan Engkau. Selamat datang wahai Mesaya, selamat datang wahai Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Di saat itulah mereka bentrok dengan kaum muslimin, Bapak Ibu, dan apa yang mereka lakukan? Mereka segera menghancurkan kiblat kita yang pertama. Nauzubillah, Bapak Ibu, semoga Allah menjaga Masjidil Aqsa kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka inginkan sebetulnya adalah mengambil alih Masjidil Aqsa dari umat Islam, menghancurkannya dan menjadikan dia sebagai Bait Solomon. Ini masjid kita yang pertama. Ini kiblat kita yang pertama, Bapak Ibu. Dan hari ini kiblat kita yang pertama ini dalam ancaman kehancuran melalui wilayah ini, bagian barat. Inilah pintu yang dimasuki Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Babul Magharibah. Ini adalah dinding yang tersisa satu-satunya dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dulu. Ini Al-Aqsa, Bapak Ibu. Al-Aqsa itu area alun-alun yang ada di dalam dinding ini. Di dalamnya ada Masjid Dome of the Rock atau Masjid Qubatus Sohra. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Disebut Qubatus Sohra karena berkubah kuning. Dan ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah setelah surat Al-Baqarah 144 turun. Qad nara taqalluba fis sama, taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardah wa wallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sejak saat itu salatnya ke Masjidil Haram ada di bawah, maka salatnya menghadap ke bawah. Nah, salat pertama di sini, maka dinamakan Masjid Qibli. Bapak Ibu rahmati Allah. Gak bisa ya? Ada banyak keutamaan Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. Insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustadz Doni Widiansyah. Gak apa-apa. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Nah, melalui di sini, ini banyak ekskavator yang besar-besar. Mereka melakukan aktivitas penggalian. Mereka membuat terowongan dari ujung ke ujung, Bapak Ibu. Tidak kurang dari 300 terowongan sekarang berada di bawah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Tujuannya apa? Apabila ada gempa kecil saja, 6 skala Richter misalnya, akan roboh kiblat kita yang pertama ini, Masjidil Aqsa, dan akan mereka segera bersihkan. Lalu disitulah mereka akan mendirikan istana Dajjal, istana Haikal Sulaiman, Solomon Temple, dan mereka sudah menyiapkan maketnya. Ini maketnya. Akan segera mereka ganti dengan istana Dajjal. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu, malu kita kepada Allah. Jumlah kita mayoritas di muka bumi, bahkan Arab, negara-negara Arab memimpin mendampingi, mengelilingi Palestina, tapi tidak bisa menjaga Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Hari ini pemuda-pemudanya sudah melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka menghancurkan, membuat terowongan, menghancurkan pondasi dari pondasi Masjidil Aqsa. Ini Bapak Ibu fakta yang tidak kita tahu dari apa yang mereka lakukan. Ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi mereka menggali kuburan ini, ya, menggali terowongan ini dari sudut ke sudut, dari sisi ke sisi. Tujuannya apa? Itu tadi, ingin segera menghancurkan Masjidil Aqsa. Karena sebentar lagi Tuhan mereka akan datang, maka harus disiapkan istana.
Singgasana bagi Tuhan mereka. Inilah yang mereka lakukan. Umat Islam hari ini tertutup dari peristiwa yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, tanggung jawab kita umat Islam hari ini untuk menjaga kiblat kita yang pertama ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin yang kemudian menentang pembuatan terowongan tadi. Nah, namun di antara mereka kemudian umat Islam ini dihabisi dan dibantai. Dan untuk menuju ke sana Bapak Ibu, mereka membantai umat Islam karena tidak mungkin mereka akan mewujudkan itu tanpa menguasai Masjidil Aqsa. Maka terjadilah pembantaian kepada umat Islam di Palestina. Dan ini pembantaiannya ini sudah mereka lakukan sejak zaman dulu Bapak Ibu. Sejak 1948 mereka lakukan ini. Dan mereka melakukan ini dengan biadab tanpa ada pencegahan dari PBB. PBB bungkam seribu bahasa dan diam saja. Kenapa demikian? Karena yang menjadi korbannya kita umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bukan hanya kepada bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kitab pertama umat Islam, tempat lahirnya Nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dari tangan Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan ada jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah dicatat oleh Janus Rahmatullah alaih, telah diyahudikan dan dibantai, diusir, disiksa, tapi Masjid Turki Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah! Sungguhlah tidak saja untuk berjihad dengan perang melawan perang. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا تبايع وشمس المكرمات هنا تنيم تبيت كريمة أختي وتضحو وقد ألغى كرامتها الغريم تخبي وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكريم يموت الطفل بأحضان أم تهدده وقد جف الحليب. أيها المسلمون، إلى متى واليهود ينقضون العهود ويلعبون بالأرض ويفسدون؟ 50 عاما يا مسلمون، ونحن نرى إسهاما ونجاهد هلاما وننصر هلاما ثم بعد ذلك نتعامل.
Karena setiap hari mereka dibantai, setiap hari mereka dibom, hancur rumah mereka, tertimpa reruntuhan dan mati mereka Bapak sekalian, syahid di jalan Allah. Anak-anak Palestina, mereka cerdas-cerdas, masih kecil tapi mereka bicara dengan hati nurani mereka, mengetuk manusia di luar Palestina yang masih punya hati nurani Bapak Ibu. Mereka mengetuk kita untuk kita bangkit berjuang membela mereka. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah.